Kemudian pertanyaan berikutnya, ada orang itu terlambat dari membeli hewan kurban. Kemudian dia membeli seekor kambing yang sudah dikuliti. Dan saya niatkan ini sebagai kurban. Ini boleh atau tidak? Maka hal tersebut tidak sah. Kenapa? Karena niat berkurban tidak terwujud pada waktu penyembelihan. Ya, kambing itu sebenarnya kan bukan untuk korban kan, tapi untuk diambil dagingnya gitu. Maka ini tidak sah untuk korban. Kemudian kami memiliki beberapa hewan kurban dan kami sepakat, ya, keluarga itu sepakat untuk menyembelih setiap hari itu satu hewan kurban, ya. Jadi misalnya ada beberapa keluarga, misalnya beberapa orang punya beberapa ekor kambing, ya, kemudian kami sepakat untuk ya setiap hari itu masing-masing kami nyembelih. Karena hari ini si A dulu nyembelih, kemudian besoknya si B, kemudian besoknya si C, dan kami apa? Kumpul-kumpul makan bersama gitu loh. Maka ini boleh atau tidak? Maka yang seperti ini nggak ada masalah, ya. Misalnya orang seperti yang terjadi ya, kalau di sini di tempat kita tuh orang kan membawa hewan kurbannya dikumpulkan kan di satu panitia misalnya. Maka kalau sepakat bisa aja, mungkin karena terkumpul 10 sapi misalnya, boleh saja hari pertama nyembelih 3, hari kedua 3, dan seterusnya kan gitu. Dan makan bareng-bareng gak ada masalah, boleh-boleh saja, ya, tanpa harus dibagi, ya, ataupun dibagi pun gak ada masalah gitu. Jadi misalnya hewan kurban itu apakah mau dimakan bersama dalam kondisi sudah masak, ataukah mau dibagi dengan bentuk daging yang masih mentah, nggak ada masalah, boleh-boleh saja, ya. Kemudian di sini ada kasus nih, saya itu nggak suka dengan hewan kurban saya, dan saya sepakat dengan teman saya atau dengan tetangga saya untuk saya memberikan daging hewan kurban kepada dia, dengan syarat dia juga memberikan daging hewan kurbannya kepadaku. Jadi misalnya nih, ada orang berkorban kambing, sedangkan dia mungkin nggak suka dengan apa? Daging kambing. Sedangkan ada temennya atau tetangganya yang korban sapi gitu loh. Karena dia ngomong kepada temennya tadi, "Mas, tak kasih daging kambing, tapi nanti kamu memberi saya daging sapi ya." Nah, seperti ini boleh atau tidak? Maka hal ini tidak dibolehkan. Karena ini sama dengan apa? Jual beli. Namanya barter gitu loh. Ya, lain halnya kalau ya kita memberi tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Gitu. Gak ada masalah kalau seperti itu. Ya, tidak ada kesepakatan sebelumnya, ini boleh, nggak ada masalah. Jadi misalnya saya nyembelih kambing, saya berikan kepada tetangga saya, kemudian tetangga saya karena dia berkorban sapi, dia berikan daging sapi kepada saya, nggak ada masalah. Tapi kalau sebelumnya ada kesepakatan, nah itu yang tidak sah, itu yang tidak boleh. Kemudian di sini ada berkenaan dengan hewan korban yang sudah ditetapkan, ya, kemudian hilang atau mati, atau boleh nggak dijual, diganti, ya. Jadi permasalahan tentang hal itu, ya. Maka di sini pertanyaannya pertama adalah, dengan apa seseorang itu menentukan hewan korbannya? Maka di sini menetapkan hewan korban itu dengan salah satu dari dua hal. Pertama, ya, diucapkan ini kambing ini
saya korbankan besok misalnya. Ini hewan korban saya. Gitu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah apa? Diniatkan untuk berkorban ketika menyembelihnya. Jadi barang siapa yang menyembelih dengan niat untuk berkorban, ya berarti hewan itu telah ditetapkan sebagai hewan korban. Meskipun tidak diucapkan sebelumnya. Nah, karena nanti ketika hewan itu sudah ditetapkan, itu membawa apa? Konsekuensi hukum-hukum ya. Nah, kemudian jika seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkorban, maka apakah itu sudah berarti menetapkan hewan itu sebagai hewan korban? Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa itu belum. Ya. Belum. Ya. Karena tadi penetapan hewan korban itu dengan dua cara. Satu diucapkan, dua apa? Ketika disembelih gitu. Nah, kalau orang baru membeli dengan niat ini, maka ini belum. Ya. Ya, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya itu sudah gitu loh. Sudah berarti menetapkan sebagai hewan korban ya ketika orang membeli dengan niat untuk berkorban. Tetapi pendapat yang pertama tadi itu yang lebih kuat bahwa itu belum sebagai penetapan hewan korban. Ya. Karena apa? Ya seseorang misalnya membeli budak dengan niat untuk dimerdekakan, maka tidak berarti begitu dia beli budak itu langsung merdeka, kan enggak kan? Tapi harus ada apa? Ikrar pembebasan budak. Ada orang membeli rumah dengan niat untuk diwakafkan. Maka apakah ketika dia sudah beli langsung rumah itu menjadi rumah wakaf? Kan tidak. Maka ini sama dengan hewan korban. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa konsekuensi hukum ketika seseorang sudah menetapkan hewan korbannya? Ya. Yang pertama, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, kecuali dalam rangka untuk mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan, oh ini kambing untuk korban, maka kambing ini udah nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan kepada orang lain, kecuali tadi dalam rangka untuk diganti dengan yang lebih baik. Tidak boleh menjual kulitnya, tapi harus dimanfaatkan, apakah disedekahkan atau dipakai sendiri. Ya. Kemudian tidak boleh mengambil bulunya, ya meskipun itu bermanfaat gitu. Kecuali apa? Kecuali kalau pengambilan bulu hewan korban itu membawa manfaat bagi hewan korban, boleh. Tidak boleh meminum susunya, kecuali kalau anak dari hewan korban itu sudah tercukupi. Kemudian, jika hewan yang sudah ditetapkan sebagai korban itu mengalami cacat, atau dicuri, atau hilang, kalau hal itu disebabkan karena kelalaian, maka dia wajib menggantinya. Ya, wajib menggantinya. Jadi misalnya saya sudah tetapkan nih kambing untuk korban, tiba-tiba kambing ini dicuri orang. Nah kalau
hal itu karena kelalaian saya, maka saya wajib mengganti. Tetapi kalau tidak karena kelalaian, maka ya, tidak harus menggantinya. Ya, kecuali kalau nadar. Nah, kemudian mana yang lebih utama? Kita menetapkan hewan kurban atau tidak? Maka yang lebih utama, kata beliau di sini, seseorang itu hendaknya apa? Membeli hewan kurban, tetapi tidak menetapkannya sebagai kurban. Ya, nanti kapan ditetapkan? Ketika penyembelihan. Gitu. Kenapa? Ya, supaya kita tidak terkena konsekuensi dari penetapan hewan kurban itu. Gitu. Ya, nah, kemudian bagaimana kalau seseorang itu sudah menetapkan hewan kurban, kemudian hewan itu mati sebelum disembelih? Hukumnya bagaimana? Ya. Bukan gini. Jadi orang itu sudah menetapkan hewan kurban, kemudian dia mati sebelum menyembelih. Jadi orangnya yang mati. Ya. Jadi misalnya saya sudah membeli kambing kurban, tapi sebelum saya sembelih, ya, saya meninggal gitu. Maka di sini wajib bagi ahli warisnya untuk menyembelih kurban itu. Jadi itu tidak dihitung sebagai harta warisan gitu. Ya. Tidak boleh juga misalnya dijual untuk menutupi utang-utangnya, itu nggak boleh. Nah, ya karena ini orang yang sudah menetapkan hewan kurban, hukumnya seperti orang yang berwasiat. Kemudian apakah boleh mengganti hewan kurban dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin? Maka jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh kalau diganti dengan yang lebih baik. Nah, kemudian apa syaratnya kalau dibolehkan? Apa syarat bolehnya mengganti sembelian yang lebih baik? Ya, jadi sama dengan hewan kurban yang sebelumnya. Gitu. Ya, jadi kita ini mengganti hewan kurban ya karena tujuannya itu menjadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, bukan karena apa? Tujuan-tujuan pribadi. Ya. Jangan sampai misalnya apa? Ada modus-modus untuk mengambil manfaat dengan mengganti yang lebih baik itu. Kemudian apakah boleh menjual hewan kurban untuk dibelikan hewan yang lebih baik? Nah, maka di sini ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat adalah apa? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Jadi asal niatnya tadi untuk diganti dengan yang lebih baik. Mungkin sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti disambung di pertemuan yang akan datang, masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah penggantian hewan kurban. Kemudian sebelum hewan kurban disembelih ya, khususnya sapi, apakah harus disebutkan nama-nama anggota yang berkurban? Ya, tidak harus. Ya, tidak harus. Karena apa? Innamal a'malu binniyat ya. Orang itu sesuai dengan niatnya, sedangkan niat itu tidak diucapkan ya. Ya. Tapi tidak ada masalah kan ketika kita mengatakan ini adalah korban dariku dan dari keluargaku ya. Maka nanti kalau misalnya kita menyembelih sapi, boleh saja disebutkan ini korban dari fulan dan keluarga mereka.
boleh. Tapi seandainya tidak pun tidak mempengaruhi keabsahan sembelian itu. Saya mendengar bahwa di antara sunnah orang yang berkorban adalah apa? Di hari dia menyembelih korban itu apa? Yang pertama dia makan pada hari itu adalah daging dari hewan korbannya. Saya ingin menjalankan sunnah itu. Apakah boleh saya makan sedikit daging mentah bagian dari hewan korban saya? Ya, dengan alasan agar saya lebih awal makan di hari itu. Karena biasanya di tempat saya pembagian daging korban itu bisa sampai ba'da zuhur atau bahkan ba'da asar. Ya, Masya Allah ya, ini memang disunahkan ya. Jadi pada hari kita menyembelih korban, maka hal yang sangat baik ketika yang pertama kita makan adalah apa? Daging dari hewan korban itu. Nah, cuma di sini masalahnya masalah teknis saja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu harus makan daging mentah. Begitu hewan korban panjenengan disembelih, sudah dibuka, diambil dagingnya. Tidak harus menunggu pembagian. Nah, nanti kita akan bahas ke depannya bahwa yang berhak menentukan pemanfaatan hewan korban itu adalah yang berkorban, bukan panitia, bukan orang lain. Ya, jadi silakan. Misalnya sapinya disembelih jam 7, ya udah begitu disembelih sudah mati, nah, jenengan ambil sedikit dari daging itu, mungkin yang ada di lehernya ya, yang terbuka itu. Kemudian pulang digoreng atau disate, selesai setengah jam, ya kan? Seperti itu. Dan enggak perlu kita sungkan-sungkan karena itu adalah apa? Hewan atau daging kita sendiri. Nanti kalau ada orang ngelokke ya, artinya wah itu masa ngambil gila, itu kan kita katakan wah itu nggonku dhewe kok gitu. Ya, begitu wallahu taala a'lam. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana